Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran praktikum geologi struktur yang saat ini kita sudah mencapai ke modul yang kelima ya rekan-rekan, dengan judul proyeksi jaring sama luas. Jadi pada modul ini merupakan modul lanjutan dari proyeksi stratigrafi sebelumnya yang dijelaskan di modul 4. Jadi di sini teman-teman tolong pastikan sudah mengerti ya dasar-dasar atau pemikiran awal apa itu proyeksi stratigrafi yang tentunya nanti akan berkembang pada modul 5 ini. Dan ini merupakan pengantar untuk modul selanjutnya. Itu modul 6, 7, 8 merupakan inti dari praktikum Anda ya. Jadi tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Untuk outline dari presentasi itu saya bagi ke dalam 3 sebenarnya. Ada prinsip jaring sama luas. Nah, itu apa jaring sama luas? Nanti kita bisa bahas sama-sama. Lalu yang kedua adalah bagaimana menentukan kedudukan, yang mungkin ini merupakan bagian dari contoh soal juga ya. Nanti di akhir ada soal latihan yang tentunya sama juga dikorek nanti dicek dengan kakak asisten ya. Jadi soalnya nanti diberikan sama mereka. Oke, baik. Jadi dengan adanya 3 outline ini, maka saya akan buat mudah-mudahan bisa dibuat untuk 2 video ya. Jadi yang pertama adalah video tentang prinsip jaring sama luas, dan yang kedua itu merupakan penentuan kedudukan. Oke, baik. Kita langsung saja mulai karena pengantarnya sudah kemarin. Jadi di video pertama ini saya akan membahas terkait dengan prinsip jaring sama luas. Nah, apa itu Pak jaring sama luas? Jadi pada pekan lalu rekan-rekan itu sudah menyimak ya, ada yang dinamakan WolfNet yang saya bilang dia memiliki lingkaran sama besar. Artiannya adalah ya udah jaraknya sama 10 derajat di sini sama dengan 10 derajat di sini begitu ya, dan seterusnya. Ini adalah WolfNet. Nah, ini sebenarnya jaring yang kita katakan bisa intuitif, jadi sederhana sekali kan ya, dan di awal-awal kemunculan juga yang munculnya WolfNet, bukan net yang lain atau bukan jaring yang lain. Jadi yang saya maksud jaring ini net ya rekan-rekan ya. Jadi silakan disesuaikan dalam bahasanya. Nah, tentunya kalau WolfNet ini kan membagi lingkaran sama besar. Jadi ya sudah jaraknya 10 derajat tuh sama begitu kan. Mau pelang, mau vertikal, mau horizontal dan sebagainya. Oke, nah tetapi kalau misalkan rekan-rekan amati, problem dari WolfNet ini adalah kita lihat titik pusat di bagian sini. Ini cenderung rapat ya teman-teman ya. Jadi lebih rapat, sedangkan ketika memiliki dip yang cukup landai misalkan lapisan batuan Anda, jadi mungkin akan terkonsentrasinya terlalu lebar begitu. Jadi tampilannya tidak terlihat seolah-olah tidak terlihat proporsional begitu ya. Oleh karena itu dikembangkan lagi setelah WolfNet ini, dikembangkan SmithNet. Nah, di jaring yang sebelah kiri ya, sebelah kiri monitor Anda, baik monitor laptop, monitor HP maupun tabletnya ya. Nah, di sebelah kiri ini merupakan SmithNet yang dia dihasilkan dari perkembangan jaring Wolf atau WolfNet. Tentunya perbedaannya apa? Perbedaannya kita bisa lihat hal yang mencolok atau hal yang paling mendasar adalah luas kotak pada SmithNet itu sama persis ya. Semuanya gitu. Semuanya sama kurang lebih luas kotaknya. Setidaknya di bagian-bagian yang memang kita gunakan. Luasan kotak ini sama persis. Ya, makanya itu adalah hal ini yang menjadi tagline dari materi hari ini. Jadi jaring sama luas. Nah, kita nanti akan menggunakan Smith. Nah, sebenarnya rekan-rekan juga kita tidak menutup kemungkinan ya. Jadi saya tidak mengalami, tapi banyak sekali rekan-rekan saya mengalami mengukur kekar hingga 1000 kekar begitu ya di lapangan pemetaan, mengukur 500, 700 begitu kan, ada yang sampai 2000 begitu. Fungsinya adalah untuk mengambil data sedetail mungkin begitu. Nah, tentunya dari hal tersebut juga geologi struktur ini berkembang teman-teman semua. Jadi seperti yang dijelaskan di bab awal perkuliahan, bahwasanya geologi struktur berubah dari ilmu deskriptif menjadi ilmu kuantitatif begitu ya, atau semi kuantitatif lah bisa kita katakan. Jadi
Yang tadinya hanya berdasarkan interpretasi, sekarang kita menggunakan numerical. Ya, kita menggunakan angka-angka untuk menstimulan keakuratan data. Nah, SMITNet ini hadir untuk memfasilitasi data-data yang memang sangat banyak teman-teman semua ya. Jadi 1000 net bisa masuk, 1000 kekar itu bisa langsung masuk ke SMITNet ya. Dan proporsional terlihatnya, tidak seperti WolfNet begitu. Oke ya, jadi SMIT itu perkembangannya dan mungkin bisa dialokasikan untuk data-data yang terkaitnya statistik. Oke baik, nah ini contoh penguploadan. Nah jadi tentunya teman-teman semua. Jadi kemarin itu kita berhenti pada saat menggambar ya. Jadi ketika kita mempunyai ini teman-teman semua. Ini anggaplah 0 derajat 50 ya. Berarti dia gambar di sini 0, 50 dipnya. Gini ya, kurang lebih ya, di sini ya. Oke, nah nanti sebenarnya ketika kita menggambar bidang ini, jadi kita juga memerlukan proyeksi teman-teman semua. Jadi acap kali kita bisa menggunakan proyeksi. Jadi seolah-olah seperti ini, ketika kita memiliki sebuah bidang begini teman-teman, ya dia pasti akan memiliki titik pusatnya yang diproyeksikan beginilah gitu. Nah kalau misalkan kalau kita lihat secara map view mungkin bisa seperti ini begitu ya. Dan pokoknya ada satu garis yang menandakan bidang tersebut. Biasanya ada seperti itu sih secara teori. Nah, bagaimana cara plottingnya? Jadi cukup mudah ya. Jadi teman-teman plotting seperti biasa begini. Nah, yang seperti digambarkan di sini ya, di slide ya. Nah, lalu setelah itu geser 90 derajat ke arah mana saja? Ke arah kanan atau ke arah kiri yang bisa ketemu saja ya. Kalau misalkan kita ke arah kanan juga ya 90 juga bisa. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 begitu ya. Jadi tetap sama aja kan 90 ya. Nah, ini adalah titiknya dari struktur ini. Nah, contoh yang kedua mungkin ya. Nah, ini juga kita putar begini. Nah, ini dia contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, jadi nanti mungkin terkadang rekan-rekan tidak perlu mencantumkan bidangnya. Hanya perlu mencantumkan garisnya saja. Itu bisa menginterpretasikan mencantumkan titiknya saja maksud saya itu bisa menginterpretasikan bentuk struktur bidang yang Anda punya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh pengeplotan. Sebenarnya teman-teman juga sudah dapat ya logika berpikirnya saya rasa apabila teman-teman menyimak pada modul 3 dan modul 4. Jadi ini hanya penguatan saja sebenarnya. Bukan hanya sebenarnya tapi penguatan ya. Nah, ini ada bidang N75 derajat west begitu ya dengan kemiringan 30 derajat southwest. Nah, putar transparan searah jarum jam. Searah jarum jam sebesar jurus. Jadi ini berlawanan dengan dengan arahnya. Lalu plot kemiringan 30 derajat dari sisi E-nya, lalu kembalikan seperti semula. Ini sama ya, teman-teman. Langsung plot titiknya. Nah, langsung plot titiknya. Ataupun kalau misalkan kita berbicara struktur garis, ini ada garis dengan plang 30 dengan S 50 derajat is. Sama-sama begitu ya. Nah, ini adalah opsi-opsi yang teman-teman bisa lakukan. Jadi, tidak ada paksaan Anda ingin menggunakan apa, yang penting cara plotnya sudah benar begitu dan masuk kaidah. Oke, baik kita lanjut ya karena teman-teman sudah bisa memplot bidang mana, memplot garis mana dan memplot proyeksi atau memplot garis pada bidang teman-teman, pada struktur bidang rekan-rekan. Oke, ini cara lebih lengkapnya. Jadi untuk memplot teman-teman ya, ini maksudnya gini. Ini dia memiliki bidang perlapisan ya. Tapi kita ingin langsung tahu titik yang ininya. Nah, titik yang di ini nih. Titik yang ininya. Jadi tanpa kita harus membuat bidangnya tersebut. Sebenarnya bisa kita main deep direction seperti itu kan. Nah, ini ada cara-caranya, silakan nanti teman-teman di ini ya disimak dengan baik ya. Saya tidak akan mengurangi lagi karena sama begitu. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ini bidang 75, dia balik arahnya yang tadinya north to west berarti kan jadi north to east ya begitu ya.
Jadi dibalik N-nya, digeser 75 derajat. Nah, lalu dari situ kita hitung 30 derajat dari titik pusat. Dari titik pusat azimutnya, karena ini kan dipping soal 30 ya. Nah, setelah itu baru kita plotkan titiknya. Dan nanti kita kembalikan ke posisi awal, jadi nanti dia di sini. Gitu ya. Oke. Dan juga kalau misalkan kita ibaratkan, apakah betul Pak? Ya kita coba saja ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5 misalkan di sini ya. Ya mungkin kan bentukannya kurang lebih seperti ini rekan-rekan ya. Nah gitulah kurang lebih. Jadi dia ini tetap bisa memproyeksikan bidang-bidangnya. Ini salah satu contoh. Ada lagi contoh yang lain. Kita menggunakan namanya polarnet ya. Jadi jaring polar. Nah, ketika tadi kita melihat adanya hemisfer, bentukan seperti globe begitu, ada lintang utara, ada barat timur begitu ya. Nah, kita sekarang menggunakan polarnet. Jadi polarnet itu seolah-olah kita bayangkan saja yang tadinya kita melihat gambar ini secara vertikal begitu ya. Secara vertikal, jadi singkapan lah gitu kalau kita lihat batunya gitu kan. Nah, ini secara vertikal. Nah, kita melihat di sisi sini kalau untuk planet. Di sisi bagian atasnya, di sisi map view-nya begitu kan. Kalau kita ibaratkan geologi berarti seperti peta ya, kita ngelihat peta gitu. Tapi nggak melihat penampang. Nah, ini kita bisa katakan di sini. Nah, ini teman-teman bisa ngeplot dengan cepat, tetapi memang harus diperhatikan ya. Apa namanya? RHR ini right hand rule, berarti harus sesuai dengan kaidah tangan kanan juga. Nah, tadi kita memiliki data N75 30 SW. Oke. Nah, caranya untuk menggunakan planet pertama dan paling utama adalah dikondisikan untuk bidang sektifnya ya, disesuaikan. Jadi N105 derajat east begitu kan, 30 SW, bisa seperti itu. Jadi nggak pakai north to west tapi udah masuk north to east. Ya, karena ini sistemnya satu model. Nah, kalau dari planet ini di sini 0, teman-teman semua di sini 0, anggapnya di sini 90, 180, 270 begitu. Oke, baik. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita di sini sampai 360 ya rekan-rekannya. Tentunya tentukan titik 105-nya ini di mana? Azimut 105 ini di mana? Atau ya pelamparan ya. 105 di sini. Oke, lalu 30 SW. Nah, seperti apa 30 SW-nya? Jadi kalau kita tahu dia akan miring ke southwest juga begitu ya. SW. Kita lihat saja. Nah, ini kita tarik garisnya dulu yang 105 dari titik pusat ini yang kita bisa ibaratkan zenith juga ke 105 situ ya. Nah, lalu kita ukur berapa 30 SW, 10, 20, 30. Nah, taruh di sini. Ya, ini sudah termasuk otomatis mewakili garis yang ada di dalam soal ini. Oke, kita berikan seperti ini. Nah, oke, baik. Kita ini juga kita hitung ya dari 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ups. Nah, ini ada 30, 40, 45 begitu. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang di sini ya rekan-rekan ya. Jadi kan tadi 50, berarti 10 naik ke atas, 50 di sini nih, tarik garis titik pusat. Kalau di sini 45 hitung 10, 20, 30, 45. Nah, dia memiliki titik di sini nantinya. Oke, baik. Sekian untuk penjelasan untuk video 1. Dan insya Allah kita lanjut di video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.